Bukan, yang namanya praktisi seni langsung. Oke. Ketika ngajar itu berbeda dengan tenaga pendidik guru seni dengan praktisi seni. Itu dua hal yang berbeda. DKS saya tidak memperbolehkan kamu ngajar di tempat itu. Ini sistem aturan dan permintaan. Oke. Yuk sekolah, ayo dinas pendidikan Sumsel, terutama sekolah. Bukalah diri. Oke. Bukalah diri, peluang dan bukalah juga kalau memang ada keterbatasan. Yo demi kebaikan peserta didik. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan kemplang, siangnya minum es. Kami ucapkan selamat datang di live podcast DKSS. Aduh, podcast lagi kita hari ini. Hari ini Dewan Kesenian Sumatera Selatan dihadiri toko apa ruko nih? Warung. Iya, warung apa toko ini, toko pemuda yang mungkin sudah banyak kenal, yang belum kenal kayak kita kenalkan. Beliau ini sangat aktif kalau diajak ngomongi kesenian, pakarnya, pengalamannya. Beliau ini sebagai tenaga pendidik di sekolah di bidang kesenian. Beliau ini juga sempat menjabat sebagai sekretaris Dewan Kesenian Provinsi Sumatera Selatan. Beliau juga banyak karya, kiprah, dan kontribusi di karya-karya seni yang ada di Sumatera Selatan. Kawannya banyak, kawan senimannya banyak. Kawan-kawannya yang ada di Sumatera Selatan ini, kalau ngomongin kesenian, ini salah satu bintang tamu yang sangat pantas untuk kita hadirkan di podcast DKSS. Siapa lagi kalau bukan Kak Serono? Selamat datang, Jen. Jadi masih sepanggilan Pak Bo dengan Sekjen ya? Panggil Pak Bo sama Sekjen ya. Ini podcast kami ini podcast santai. Podcast santai. Boleh ngopi. Boleh jadi. Boleh ngopi. Tapi outdoor ini. Siap, kalau siap. ada distorsi maklum ke baik. Apa kabar Jen? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kami DKSS sekarang ini punya program live DKSS. Jadi program ini ingin berkontribusi lah terhadap seniman, terhadap edukasi, terhadap pelestarian, promosi juga. Jadi kawan-kawan seniman di Sumsel ini harapannya bisa kita bantu. Amin, amin ya Allah. Untuk mengembangkan seni yang ada di Sumatera Selatan. Nah, hari ini kita ngobrol apa nih? Ngobrol dengan Sekjen ini macam ngobrol di warung kopi ya, dah. Tapi kamu kurang ajar Pak Bo sebenarnya. Dari 20 tahun DKS itu berdiri, baru di zaman kamu lah ada podcast. Nah. Karena sekarang eranya media sosial. Jadi kawan-kawan harus dengerin podcast. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tidak ada pantun apa? Itu bukan video. Iya. Aduh, jadi kita ngomongi tentang mungkin kesenian yang terkait dengan latar belakang pekerjaan, latar belakang kegiatan sehari-hari, latar belakang aktivitas Kak Serono sehari-hari sebagai lembaga pendidik, sebagai tenaga pendidik, bersentuhan dengan siswa, bersentuhan dengan generasi apa sekarang nih, Gen Z, milenial, anak-anak SMA. Seperti apa itu mungkin Kak Serono bisa jelaskan dulu di awal yang ringan-ringannya seperti apa itu, tentang kesenian ini Sumatera Selatan ini ya. Ya sebenarnya Pak Wo pasti sama-sama lah kita tahu Pak Wo. Kalau pangsa kesenian yang paling besar itu di pelajar. Nonton konser, pelajar. Dan nonton konser paling banyak pelajar Pak Wo. Anak muda. Nonton film paling banyak pelajar Pak Wo. Iya. Bukan kita sesama seniman. Nah pasar ini, kita sebutnya pasar. Untuk seniman itu sebenarnya benar-benar memang sangat bisa digarap. Siap. Nah, termasuk tugas Pak Wo sebagai Dewan Kesenian itu garap itu. Dan kerjasamanya juga sudah ada tempatnya Pak Wo. Itu ya. Sekolah, dinas pendidikan. Iya. Cuma kan banyak pengaruh kan. Nah benar. Di era sekarang ini kan banyak pengaruh. Film dari luar, musik dari luar, drama dari luar. Nah itu apa kondisi kita? Mungkin kalau besarnya negara Nah kita ngomongin Sumsel kalau generasi pemuda di Sumsel ini cak mana dia menyikapi itu? Sebenarnya cak ini Pak Bo. Yang di sekolah-sekolah tuh. Benar. Memang banyak dari luar. Produk dari film, musik, luar. Cuma pertanyaan sekarang sederhana Pak Bo. Seberapa banyak kita memproduksi? Oh iya, kita dewe. Nah kita dewe. Jangan jadi pembenturannya kayak kita diserang oleh wong. Sedangkan kita dewe
tidak memproduksinya. Kita tidak bikin. Nah, tidak bikin. Padahal pelakunya banyak. Banyak. Ya, mungkin belum be. Belum. Belum panas be. Belum panas be pelakunya. Cuma kawan-kawan film udah banyak. Banyak. Oke. Yang petunjukan banyak. Gitu. Oke. Jangan dulu mikir ke kualitasnya pasti kalah dengan film barat. Ya wajar baik Pak. Hollywood bukannya setahun 2 tahun mereka. Iya, mereka. Ya. Kita paling mau club. Ya baru hitungan berapa tahun. Iya. Mana dipikir ke. Tapi kalau untuk soal menciptakan karya, tidak kalah kawan kita. Tidak kalah ya. Tidak kalah. Banyak ya. Dan pelajar banyak Pak bikin pelajar, film. Ya? Oh iya pelajar ya. Dan itu bagus. Dan kreatif mereka. Wih, luar biasa. Kalau pelajar Sumsel banyak juga ya? Banyak. Yang berprestasi? Banyak ya. Sampai ketika nasional pun ada, sampai mereka juga punya karya-karya yang dalam kategori menjual lah Pak. Bisa disandingkan lah dengan nasional. Oke. Itu kondisinya ya? Iya. Tinggal sebenarnya Pak Awo. Diknas, sekolah, itu sebenarnya harus sadar. Sadar dalam artian. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Oh iya. Kita karena pemerintah. Awalnya Sumsel, kita bicara Sumsel ya, jangan kota ya. Siap. Oke, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, sekolah terutama SMA harus sadar. Ketika memang ada keterbatasan di ruang lingkup sekolah untuk mengajarkan seni. Ya, ayo buka diri ke lembaga seni yang ada, ke seniman-seniman. Misal contoh, ada sekolah yang bagus, mungkin tidak enak kalau disebutkan di sini. Iya. Gurunya mengakui kalau teori kami bisa Kak mengajarnya. Tapi kalau baca puisi kami nyerah. Cari ke Kak seniman yang bisa baca puisi, ngajar ke baca puisi untuk ke pelajar kami. Itu permintaan dari sekolahnya. Dan ada anggarannya Pak untuk kawan-kawan seniman. Berarti kawan-kawan bisa berkolaborasi dengan dinas pendidikan untuk membantu siswa sekolah mengembangkan bakat seninya. Artinya di sekolah-sekolah ini butuh tenaga nyebutnya kompeten. Tenaga kompeten, senimannya langsung yang mengajar ke sekolah-sekolah. Nah, sekarang cak mana kondisinya? Sudah ada atau belum banyak atau ada, tapi benar kata Pak Wo. Regulasinya harus diatur. Oh, belum ada regulasinya. Regulasinya ini sebenarnya sudah ada. Cuman harus dibuka, diajak diskusi. Misal Dewan Kesenian Sumsel. Diajak, diundang. Ada 22 sekolah SMA. Butuhnya untuk film yang praktisi berapa? Musik berapa? Tanya ke Dewan Kesenian Sumsel. Pak Didit, cukup tak kamu nyari keseniman untuk kami? Dan lebih enak lagi, verifikasinya kan ada Dewan Kesenian Sumsel. Bertanggung jawab lah pasti Pak Won ngirim ke uang. Kita bisa kirim orang yang benar-benar punya kompeten, punya sertifikasi profesi. Kita bisa yang punya pengalaman dan mampu dia menjadi tenaga pendidik. Oh itu ya. Berarti kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Kalau di tahun 2025 ini tenaga pengajar yang terkait seni itu kondisinya kayak mana di sekolah-sekolah sekarang? Posisi sekarang? Alhamdulillah, memang ada beberapa kawan itu yang kemauan belajarnya itu bagus. Jadi ketika masuk ngajar seni, tidak bisa, kadang dia mencari di luar untuk belajar, dibawa ke situ. Nah, tapi tetap bukannya namanya praktisi seni langsung. Ketika ngajar itu berbeda dengan tenaga pendidik, guru seni dengan praktisi seni itu dua hal yang berbeda. Beda rasanya, beda tesnya. Benar, berarti sekarang ini butuhnya langsung ke seniman yang mengajar ke sekolah-sekolah. Ambil contoh Pak Wo. Ada muatan lokal Dulmuluk. Dulmuluk. Guru bisa ngajarnya. Dulmuluk ini sejarahnya ini yang awalannya, tengahnya, ininya. Ketika suruh ngelakukan, tidak bisa karena beda peran. Sudah ada seni peran, yang jago bertembang, yang jago musik. Jadi memang harus ada yang ini spesialis. Sekarang aku tanya Pak Wo, ada tidak kawan-kawan kita yang punya kemampuan itu? Banyak. Sangat banyak sekali. Artinya penyempurnaan di lembaga pendidikan generasi muda ini, tenaga pengajarnya perlu ditingkatkan kompetensinya. Kita bicara outputnya. Sekarang aku balik tanya ke Pak Wo. Guru boleh ngajar ke teorinya, praktisinya dari luar. Misal Randi lah ngajar ke teorinya.
Pak Wo yakin nggak anaknya akan lebih bagus dalam Iya, Dul pasti Muluk? lebih bagus karena pelakunya langsung, ya. Itu. Lalu pelaku langsung. Apalagi dananya sudah ada, Pak Wo. Keluar-keluar ke baik lah dananya kalau memang ada. Di dinasnya sudah Iya, ada. insya Allah ada. Pasti Dinas memikirkan itu dan menyiapkannya. Yakin, Pak Wo? Berarti pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Jadi bagaimana tinggal di lapangan pengelolaan, kolaborasi antar lembaga budaya, pemerintah, komunitas, sama pihak sekolahnya. Ini mungkin duduk bareng lah ya, duduk bareng ya. Sama-sama bikin regulasi. Biar saya ini Pak Bo, ketika Dewan Kesenian ngeluarkan nama, kamu ngajar di SMA ini. Kawan yang lain tidak perlu cemburu. Ngapa bukan aku yang dipilih oleh Pak Wodidi dengan pengurus? Ngapa? Regulasinya ini. Mereka minta ada sarjana seninya. Mereka minta ini harus yang Dul Muluk, yang partisinya. Kan ada aturan-aturan. Sistem dan aturannya jadi bukannya bukan Pak Wo yang ngelarang kamu ke sana. Ini ada aturan dengan sistemnya. Bukan DKS yang tidak memperbolehkan kamu ngajar di tempat itu. Ini sistem aturan dan permintaannya. Itu baik. Dan mungkin karena sekolahnya banyak, senimannya banyak, mungkin tinggal pengaturan. Diatur, tinggal pengaturan. Mungkin ada yang spesialis film, ada sekolah yang spesialis teater dan musik dan lain sebagainya. Itu kondisi sekarang ya. Nah, kalau pertanyaan yang mungkin ya, pertanyaan umum ya, kayak mana sih sekarang ini kondisi generasi muda itu, atau Gen Z, Gen milenial itu melihat kesenian kita Sumsel ini? Kan keseniannya kan banyak. Ada seni tradisi, ada Dul Muluk, ada wayang Palembang, ada kesenian tari tradisional, tari sambut dan lain sebagainya banyak. Itu bagi mereka tuh generasi muda ini, apa mereka ini antusias untuk semacam terlibat mengembangkan, atau mereka ini oleh karena terpaksa, atau memang ada kurikulum, atau bagaimana strategi lembaga pendidikan di sekolah-sekolah itu mengajak generasi muda terlibat di pemajuan kesenian ini? Kalau sebelum bicara antusias, Wawo, kalau aku berpikir sederhana, Pak. Kayak mana wong itu nak antusias kalau tidak diberi pemahaman betapa menariknya barang itu. Alasan. Betapa bagus ya. Kayak mana aku nak datang ke BKB itu bagus kalau aku tidak tahu BKB. Betul. Nah, jadi memang tugas sekolah sebelum mengajak anak keluar ke tempat-tempat nonton Dul Muluk, nonton ini. Edukasi dah. Dan cara yang paling menarik yang kita omongin tadi, datang ke senimannya. Bila perlu Pak Wo sekali-sekali, sekolah yang punya aula besar, undang Sanggar Dul Muluk, tampil di sekolah. Berarti salah satu upaya untuk menjadi seni ini daya tarik generasi muda, salah satunya usulan Kak Surono untuk mendatangkan senimannya ke sekolah, memperlihatkan secara langsung kalau Dul Muluk ini lucu, ngakak, penuh dengan cerita sejarah, edukasi yang bagus. Wah, itu luar biasa itu. Baca puisi. Wong rata-rata ngomong ke bosan. Pelajar pasti ngomong bosan. Iya, karena bukan yang jago baca puisi. Bayangkan Pak Wo, misal Kak Jait yang baca puisi. Habis dari situ mereka keluar kurasa galak ikut lomba baca puisi. Kalau yang baca puisi maestro langsung ada jadi bisa jadi terpukau juga generasi muda ada. Habis itu mereka tertarik nyari dewek, Pak. Siap. Jadi itu menurut Kak Surono penting sangat ya untuk ini ya. Sangat. Itu ya. Intinya Pak Wo, sederhananya tuh, ayo sekolah, ayo dinas pendidikan Sumsel, terutama sekolah, bukalah diri. Bukalah peluang bukalah juga kalau memang ada keterbatasan, demi kebaikan peserta didik. Iyalah, betul. Yang lain. Tujuannya juga kan buat Sumatera Selatan seni budaya Sumsel bagus. Apalagi seni budaya itu kan sekarang ini kan kalau kita menganggap seni budaya itu sepele, tapi di mana-mana orang menganggap seni budaya ini benteng. Karakter bangsa, benteng terakhir, ciri khas. Kadang nggak disalah seni budaya, gara-gara seni budayanya rusak, masyarakat jadi rusak. Barang yang disalah jadi ini ya, kambing hitam. Artinya dibuat narasi seni budaya ini sebegitu pentingnya, cuma terkadang implementasinya kurang. Aku sangat cocok ya. Dengan salah, tapi jadi perhatikan padahal. Sedikit dia berarti ya. Tinggal sedikit tambah Pak. Boleh. Nah, yang intinya ketika regulasi, kalau bicara pendanaan, disepakati. Namanya kesejahteraan kawan-kawan seniman kan, juga jangan sampai diabaikan ketika ngajar ke sekolah.
tunjuklah sebagai tenaga profesional. Iya. Ada di nomenklatur itu tenaga profesional. Mungkin penghargaan terhadap senimannya mungkin lebih dipikirkan, insya lebih Allah. disesuaikan. Lagian juga kalau sudah cek itu Iya. kawan seniman semangat dan bertanggung jawab ngajar. Atau mungkin sekarang ini sudah era yang bukan lagi tak dipikir kalau baca dimakmurkannya. Amin, amin. Dimakmurkannya, Amin, semoga didengar. Amin. Memang banyak seniman budayawan itu kontribusinya sangat besar. Pencipta lagu, budayawan, sejarawan, itu kan banyak pelaku-pelaku budaya itu, apalagi pencipta tarian, pencipta lagu guys sudah terkenal, tapi nasib penciptanya belum makmur. Kadang lagunya lagunya terkenal itu yang ini, itu bagus juga itu untuk usulan kita ke. Tapi Pak Wo harus memberikan statement kalau apa ya? Iya siap. Ketika itu dilaksanakan edukasi, apakah Dewan Kesenian siap untuk misal kami butuh 50 seniman? Oh sudah pasti, otomatis siap. Sudah, kurang apa lagi? Karena tempatnya seniman berkumpul di lembaga yang Dewan Kesenian. Siap nggak ngirim ke Martapuro, ke Muratara? Sudah pasti, kawan-kawan pasti jawabnya siap. Siap. Kalau kita tanya siap nggak siap pasti ya. Dan memang barangnya ada, sumber dayanya ada, lembaganya ada. Tinggal bagaimana menjahit ya menjahit kolaborasi, menyatukan semua kekuatan pemerintah, lembaga budaya untuk tujuannya yang tadi, artinya kendala di lapangan itu sudah diusulkan oleh Kak Surono solusinya. Strategi yang efektif itu bagaimana lembaga-lembaga sekolah ini menghadirkan langsung pelaku seninya untuk mengajar seni di sekolah-sekolah itu. Siapa sih? Daging kalau ini. Tapi boleh sambil ngopi. Boleh, aku dari tadi ngopi, boleh ditawari. Iya, ngopi. Sambil Kak Surono ngopi, aku nak ngepek dulu ini. Apa lagi pertanyaan ini ya. Nah, mungkin termasuk Pak Wo. apa tuh? Jangan cuma ngirim ke seniman. Di sekolah itu tuh ada sanggar Pak Wo, ada kelompok teater. Di sekolah-sekolah? Iya, Pak Wo tuh turun untuk soal manajemen sanggar. Manajemen sanggarnya. Sebagai Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Kayak mana, penginan Pak Wo, misal kita tercetus organisasi Persatuan Sanggar Teater Sumatera Selatan Pelajar. Iya. Wow. Iya, selama ini banyak sekolah tuh undangannya cuma untuk undangan acara baik. Undangannya untuk ini ke komite-komite. Apalagi kan di lembaganya kan ada komite-komite. Nah, ini masukan yang bagus ini. Mungkin kita kaget punya program kita yang datangi sekolah-sekolah untuk kita berkontribusi apa terhadap sekolah. Bukan keseniannya baik, tapi mungkin manajemen sanggarnya, bagaimana pengelolaannya, promosinya, cari sponsornya, bikin kegiatan yang bagus yang mana, kegiatan budaya mungkin itu yang bisa kita itu inisiatif dari Pak Wo sebagai Ketua Dewan Kesenian. Sebenarnya dulu kan ada program seniman masuk sekolah. Ya, dari kementerian. Tanpa ada inisiatif itu sebenarnya wajib, Pak. Itu ya, harusnya tidak perlu Pak Wo sebenarnya. Aku nak nyari dananya untuk kawan-kawan. Dan Martin, ya oke itu inisiatif yang bagus. Tapi apa salahnya kalau sudah barangnya sudah ada tinggal diajak ngobrol baik. Kami kurangnya di sini, di sini. Tahun kemarin aku datang tuh di Kabupaten apa ya? Pali ya. Prabu Muli sama Pali ada seniman masuk sekolah. Itu program kementerian disambut sama pemerintah daerah, berkolaborasi dia untuk menyambut itu. Nah, harusnya tidak perlu pakai program-program yang sudah wajib ya. Wajib tiap daerah tuh ada program seniman masuk sekolah. Kaget ngomong. Ayo payah anak-anak. Udah ngerti dengan lagu daerah, udah tahu dengan lagu daerah. Didengar ke di sekolah beda, Pak. Oh iya. Mana dia nak ngerti? Mana nak tahu? Tidak dengar ya? Iya, tak kenal maka tak sayang. Iyalah, siap tuh. Iya, kecuali lagu Ayam Jago. Lagu yang sama dia tahu. Padahal lagu daerah tuh banyak. Tiap daerah punya lagu. Bayangkan misal Pak Wang ngirim ke penyanyinya langsung. Bangga mereka. Bisa foto bareng. Bisa foto bareng. Foto bareng. Penyanyi juga bangga, Pak Wong. Iya. Berarti Kak Surono sudah banyak membantu kita usulan strategi yang efektif ya. Amin. Yang pertama itu bagaimana kolaborasi semua lembaga, baik pemerintah, lembaga budaya, Dewan Kesenian, sama seniman, sanggar-sanggar untuk bisa hadir di sekolah itu. Harus. Dalam bentuk yang memang menghadirkan orang-orang yang memang yang diharapkan oleh generasi muda. Karena beda tenaga pengajar yang memiliki basic dengan tenaga pengajar yang sebagai pelaku. Outputnya beda. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mungkin Kak Surono menjelaskan mungkin bagaimana program di sekolah-sekolah ini kan sudah ada sanggar-sanggar, sudah ada pelaku-pelaku yang perlu disentuh untuk dikelola secara baik bagaimana sifatnya. Itu loh. Ada lagi tak Kak Surono yang dirasakan oleh
sekolah, yang dirasa ke pihak sekolah, apa pernah dengar curhatan generasi muda, semakin membuat dia ingin berkembangnya kesenian itu apa yang menjadi hirup pikuk di lapangan itu yang jadi usulan kawan-kawan. Aku pakai kalimat yang paling singkat Pak. Apa itu? Yang obrolan kita tadi. Cuma siko jangan ditunda, segera laksanakan. Jangan ditunda, segera laksanakan. Sudah. Itu ya yang paling ini ya, yang paling urgentnya itu ya. Jangan lagi pas berpikir kayak ini, kayak itu resikonya. Jalaninlah dulu. Yakin banyak manfaat Pak. Itulah ya Pak. Jangan ditunda, segera laksanakan. Oke, mantap. Uang banyak. Udahlah. Iya. Nah, sebelum kita tutup. Siap. Selain kata-kata yang penting jangan ditunda laksanakan, mungkin sekaligus closing statement lah. Boleh. Apa yang menjadi harapan secara pribadi atau gambaran kesimpulan Kak Surono dari terlibat di kesenian, pemajuan kesenian di Sumatera Selatan ini, harapan ke depan lah ya, harapan ke depan terhadap lembaga, terhadap pemerintah, terhadap sekolah-sekolah, terhadap kawan-kawan pelaku budaya. Mungkin ada yang ganjel atau kepengen diomongkan harapannya terhadap bidang kesenian ini. Yang penting ujungnya adalah majunya kesenian Sumatera Selatan ini. Apalah harapan yang sudah terbesit selama ini? Intinya ini Pak Bo. Kawan-kawan seniman, kawan-kawan pelaku seni, jangan asik dengan diri sendiri, dengan dunia sendiri. Siap. Banyak di sekeliling kita yang mungkin kita anggap bukan bagian kita, bukan kelompok kita, padahal mereka perlu disentuh oleh kita. Iya. Dan peluang itu di situ letaknya. Iya. Kesejahteraan di situ juga letaknya. Dan satu lagi, kesempatan setiap orang beda-beda. Serahkanlah ke lembaga-lembaga yang punya kredibilitas. Kalau memang menyerahkan ke Dewan Kesenian Sumsel, sudah. Dialah yang punya aturan. Dialah yang punya sistem. Kita bukan mengikuti kenapa nantinya Ketua Dewan Kesenian memilih-milih, sistem yang memilih, aturan memilih. Sudah selesai. Luar biasa. Terima kasih Kak Surono masanya, terima kasih kunjungannya. Semoga nanti kalau diundang lagi datang lagi. Diundang lagi tapi harus sudah jadi yang kita omongin tadi ya. Kita tahunya podcast Live DKS ini khusus membahas kesenian Sumatera Selatan. Dan sedikit untuk ke podcast yo. Apa tuh? Ini luar biasa, kawan-kawan yang politik, yang hukum, silakan datang ke sini. Tapi kalian bukan bicara hukum, kalian bicara kesenian dari bidang-bidang kalian. Ini luar biasa. Promosi. Keren. Oke, semuanya terima kasih. Sekian podcast Live DKSS bersama Kak Surono. Semoga memberikan manfaat dan semoga kesenian Sumatera Selatan semakin maju dan semakin berkembang, dikenal oleh masyarakat semakin luas. Terima kasih kedatangan Kak Surono. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.